Puji nama Tuhan, shalom. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, haleluya. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik, amin, luar biasa. Sekalipun cuaca hari-hari ini tidak menentu, tapi kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan selalu ada buat setiap kita. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sungguh baik, haleluya. Mari kita bangkit bersama-sama. Mari satukan hati dalam doa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu yang sungguh luar biasa. Kami ada sampai hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, oleh karena kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru buat setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau naikkan ucapan syukur kami memuji, menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Karena Engkau Tuhan yang sungguh baik, rahmat baik. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu, sukacita-Mu dicurahkan di tempat ini. Kasih-Mu melawat setiap kami, mengubahkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita mau nyatakan betapa dalam, betapa lebarnya kasih setia Tuhan. Haleluya. Mari yang merasakan kebaikan Tuhan, tepuk tangan bersama-sama. Begitu besar kasih, lah tercurah bagi dunia. Hanya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Mari angkat tangannya tangan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Kau, Yesus Tuhanku. Oh Yesus. Kami umat Tuhan, katakan lebih lagi. Begitu besar kasih, Begitu besar kasih, lah tercurah bagi dunia. Hanya-Mu, kasih-Mu yang termulia. tiada terselangi. Tiada terselangi, besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi diriku. Tiada yang seperti-Mu, Kau berkuasa selamanya, ku puji Kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti-Kau, Yesus Tuhan. Anugerah-Mu selalu baru. Anugerah-Mu selalu baru, Tiada berkesudahan. Yang bersuka cita tepuk tangan bersama-sama. Oh haleluya. Kasih-Mu dicurahkan Tuhan ke setiap kami. Kami memuji Engkau. Haleluya. Mari yang percaya Dia Allah yang baik. Kami angkat tangan kita katakan. Oh, betapa dalamnya,
generasi ke generasi. Mari angkat tangannya Tuhan. Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Engkau Tuhan Yesus yang baik. Mari Tuhan sama-sama katakan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Pesan cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi. Kau angkat sakitku, Kau angkat bebanku Tuhan. Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, Sungguh dahsyat. sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, Dia teramat baik. teramat Amin. baik. Katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Kau dahsyat bagi kami. sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Sekali lagi sambil angkat tangannya Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang dahsyat. Kami sorakan haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita punya Bapa yang baik dalam hidup kita. Kasih-Nya selalu baru bagi kita. Kasih-Nya yang sempurna mengasihi kita. Mari bawa hati yang bersyukur di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami dikasihi, kami dicintai lebih dari segalanya. Kami bersyukur karena Engkau setia dalam hidup kami. Ya malam hari ini, apapun yang terjadi, biarlah kami bersyukur karena Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bawa sembah kami malam hari ini, yang kami rindukan mengalami Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hadapan. Terima kasih Tuhan. Dinaikkan pujian ini. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya. Di dalam hidupku, Bapakku yang
Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan yang baik dalam hidup kita. Lebih lagi dengan ucapan syukur saudara. Bapakku yang baik, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Bapakku yang baik. Kau sayangku lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku. Mari katakan, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berhenti, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari dengan percaya, tak pernah berhenti, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sambil angkat tangan kita katakan, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti. Kami mau berharap, percaya hanya kepadamu. Boleh jemaat sendiri angkat tangan sambil nyanyikan pujian ini dengan iman. Katakan, tak pernah berhenti, tak pernah. Ini iman kami malam hari ini Tuhan. Tak pernah berhenti, Yesusku. Mari dengan ucapan syukur lebih lagi. Tak pernah berhenti, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari sambil bangkit berdiri saudara lebih lagi. Mari nyatakan, tak pernah berhenti kasih setiamu, selalu nyata dalam
segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Kami bersyukur Engkau baik, kami bersyukur Engkau setia, tak pernah berhenti kasih-Mu Tuhan. Sini dia laba namo laba, shalana mana kaya lama. Kami percaya kepada-Mu. Shalala namo laba. Mari bersyukur saudara, katakan terima kasih Tuhan. Kau mengasihi kami lebih dari segalanya. Kau mengasihi kami Tuhan. Syarabah Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang baik, mengasihi kami lebih dari segala. Itu yang membuat kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah gagal dalam hidup kami. Tidak pernah terlambat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percayakan Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Percaya, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai. Mari dengan percaya suaramu, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Mari bersama lagi, mari nyatakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menepati janji. Ini iman kami. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-Mu. Kami percaya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup
Tuhan. ku terima sekarang. Kemenangan, kemenangan dan mari jemaat sendiri katakan aku punya. Aku punya. Amin. Kau sanggup Tuhan. Dan imanku percaya kepadamu Tuhan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus saudara. Mari lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mengucap syukur malam hari ini, kami percaya Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya Tuhan, sesuai dengan iman kami masing-masing, kami mau tangkap bahwa ketika kami menyentuh Tuhan, kami akan melihat keajaiban, kami akan melihat perubahan, kami akan melihat lawatan. Berbicara buat kami semua malam hari ini Tuhan, hati kami siap dan terbuka, segala kemuliaan hanya buat nama Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang siap sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Saya berdoa kita tetap semangat ya. Coba colek sebelahnya yang mukanya lesu, mungkin lelah. Saya dari pagi jam 4, setengah 4 ya Bapak Ibu. Dan belum berhenti untuk istirahat sampai saat ini. Jadi kalau saya masih tetap semangat, saudara harus lebih lagi semangat. Amin. Ada satu pengumuman sebelum kita dengar firman. Malam ini akan membaca. Saya mau cerita dulu Bapak Ibu. Kadang-kadang kita ini dalam perjalanan kita, saya percaya semua saudara pasti ingin doanya dijawab. Semua pasti punya permintaan, ya. Pasti kan? Ada yang malam ini juga sedang menunggu jawaban Tuhan. Ada? Banyak ya. Kadang-kadang kita ini salah fokus. Sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti ini. Saya sudah berdoa, kenapa Tuhan belum tolong? Saya sudah menyembah, kenapa belum juga terjadi mujizat? Saya sudah melayani Tuhan, kenapa saya ngerjakan sesuatu kok ada aja gagalnya? Kira-kira pertanyaan semacam itu. Karena sebetulnya kita salah fokus. Satu kali ada sepasang suami istri sampai kecewa dengan Tuhan. Dia bilang begini, mana nubuatan dari Tuhan, tidak ada yang jadi. Semua janji Tuhan tidak ada yang terjadi. Lalu mereka tuh kecewa dengan Tuhan dan kecewa juga termasuk dengan hamba Tuhan. Kenapa tidak terjadi? Seringkali kita menyalahkan Tuhan dan kita menyalahkan orang lain. Nah malam ini saya mau sharing sederhana sekali Bapak Ibu, karena kita salah fokus, kita salah perhatian. Saya kasih contoh ya, ada seorang petani, dia mau memasuki masa tanam. Dan hari itu, pada masa itu, masa tanamnya akan bakal jadi bagus sekali karena cuacanya terbaik sepanjang tahun itu. Dan kondisi tanah juga terbagus.
Jadi petani ini optimis sekali, panenan kali ini akan berhasil. Dan dia optimis sekali bahwa panenan kali ini akan betul-betul memecahkan rekor. Dengan semangat dia menghitung semua berapa kira-kira kalau panenan terjadi, berapa keuntungan yang dia akan dapatkan, berapa hasil yang akan dia peroleh. Singkat cerita, 90% perhatian petani ini banyak difokuskan untuk menyiapkan keranjang. Karena dia berpikir jangan sampai nanti panenan banyak, kontainer penyimpanannya tidak terbagus, sehingga apa yang terjadi? Sehingga panenannya rusak. Hari demi hari dia juga banyak menghabiskan waktu menghitung cuan. Ya kan? Waktu dia bertanam, dia siram, dia kasih pupuk. Tapi kalau mau dihitung, 90% perhatiannya lebih banyak menyiapkan keranjang. Dan lebih banyak ngitung cuan, 10% dia kerahkan untuk nyiram, untuk ngasih pupuk, kan bahkan dia pakai ayat lagi. Dia pakai ayat, susah payah tidak menambainya. Terus dia pakai ayat lagi, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi dia banyak memfokuskan perhatiannya lebih ke ngitung cuan, lebih nyiapin keranjang, yang sebetulnya harusnya dibalik. 10% untuk nyiapin keranjang, ngitung boleh lah, namanya orang juga berhayal ya kan, ngitung boleh lah. Tapi harusnya 90% untuk memperhatikan tanahnya, tanamannya, proses pemeliharaannya, kan kira-kira seperti itu. Nah dalam kehidupan kekristenan kita Bapak Ibu, orang Kristen sering fokusnya salah. Fokusnya ke doa supaya dijawab. Fokusnya gimana caranya supaya terjadi mujizat. Fokusnya gimana supaya apa yang saya minta dikasih sama Tuhan. Nggak heran kalau anak-anak Tuhan isinya doanya, Tuhan tolong kapan hutang saya terbayar. Tuhan tolong kapan jalan untuk pekerjaan saya dibuka. Tuhan tolong kapan orang itu mengembalikan uang saya yang dicak. Pagi berdoa isinya minta Tuhan jamah orang itu supaya tidak bisa tidur. Supaya mengembalikan uangnya. Siang doa makan disisipkan lagi. Tuhan jamah orang ini supaya mengembalikan uang saya. Malamnya mau tidur ditambah dengan air mata. Karena semakin dihitung semakin ngenas dia. Karena apa? Aduh seandainya dia kembalikan uang saya kan lumayan. Tuhan dengarkan tangis dan doa hambamu. Isi kehidupannya 90% minta jawaban doa dikasih. Isinya minta mujizat. Isinya minta duit. Isinya minta pekerjaan. Isinya minta ruko laku. Isinya minta customer banyak. Kalau boleh tanya siapa yang kayak gini? Kebanyakan kita. Tapi saya belajar satu hal, kita salah fokus. Kenapa? Bapak Ibu, kalau kita main layang-layang, kalau layang-layangnya kita tarik terlalu kencang, apa akibatnya? Putus. Kadang-kadang kita perlu tarik dan diulurin. Benar nggak? Tapi yang sering terjadi dalam kekristenan kita, saya percaya Tuhan mengerti kok saudara dan saya punya banyak permintaan. Tuhan mengerti. Tuhan mengerti kita ini kepingin diberkati, Tuhan mengerti. Tapi jangan 90% diarahkan kepada mengejar jawaban doa. Mengejar mujizatnya. Mengejar apa yang Bapak Ibu inginkan dikasih sama Tuhan. Kalau Anda fokusnya kebalik, saya kasih kabar buruk. Makin ngoyo dikejar, makin hilang. Ini masuk YouTube ya. Soalnya orang itu dengar YouTube. Ada orang, ya saya kaburkan lah. Ada orang istilahnya setiap kali mengirimkan pesan buat saya,
temanya sama Bapak Ibu. Ibu tolong doakan supaya Tuhan menjamah orang ini, supaya apa yang menjadi hak saya dikembalikan. Setiap minggu sekali DM yang saya terima sama. Tolong Ibu Ruth, saya percaya bahkan dia pakai khotbah saya. Saya percaya, saya pakai deklarasi, saya deklarasikan di dalam nama Yesus. Kembalikan uang saya. Kembalikan 7 kali lipat. Kita pakai, dipakai khotbah saya. Serem juga loh khotbahnya dipakai begitu kan. Terus dia pakai ayat yang lain lagi. Misalnya saya khotbah tentang deklarasi, dia pakai deklarasi supaya orang itu gak bisa tidur mengembalikan duit. Ya kan? Benar. Apa yang saya khotbahkan ujung-ujungnya diarahkan ke supaya orang itu mengembalikan duit. Apa aja khotbah saya. Jadi saudara, dia bilang begini, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang baik, Bapa yang tidak akan pernah tinggal diam ketika anakmu butuh makan, Engkau tidak akan pernah membiarkan dia kelaparan. Dan sekarang aku percaya di dalam nama Yesus, orang itu telah menahan apa yang menjadi makanan saya. Dan aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan kembalikan makanan saya. Jadi semua ayat ujung-ujungnya ke situ. Nah kita salah. Makin ngoyo dikejar, makin gak dapat. Saya pernah menyarankan kepada beliau, bolehkah saya sarankan satu ibu? Lepaskan. Dia jawab, ya enak ibu ngomong, karena bukan duitnya ibu. Saya jawab, benar. Loh ya memang toh Pak, memang ngomong itu gampang. Makanya jadi pendeta gampang ngomongnya. Saya cuma bilang, tapi gimana? Saya percaya begini, di dalam kitab pengkhotbah ada firman bunyinya gini. Lepaskan, lemparkan rotimu ke air. Roti dilempar ke air, apa yang terjadi Bapak Ibu? Bisa dimakan gak? Namanya roti dilempar ke air gak bisa dimakan. Rusak loh. Tapi Alkitab bilang begini, maka kamu akan mendapatkannya kembali beberapa saat kemudian. Jadi ada satu prinsip di Alkitab, jangan tarik keras-keras, ngoyo, fokus di sana. Lepaskan. Nah ini yang saya mau bilang, fokus kita jangan salah. Amin saudara, semua punya keinginan. Saya mau bagi satu tips simple. Coba buka Mazmur 37 ayat keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Puji Tuhan. Mazmur 37 ayat 4. Yuk Bapak Ibu kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka ia akan amin. Dalam bahasa Inggrisnya, maka akan dia berikan kepadamu the desire of your heart. Yang mengerti bahasa Inggris, the desire of your heart. Yang kamu rindukan. Saya mencoba melihat bahasa aslinya. Karena kadang-kadang orang menerjemahkan begini. Maka Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu yang sifatnya rohani. Yang jasmani enggak. Tapi setahu saya tidak ada tulisan begitu. Kadang-kadang kita ini gimana ya Bapak Ibu kalau mau minta sesuatu sama Tuhan itu puhoise. Karena merasa kurang rohani. Anak saya pernah tanya, Mami kalau aku misalnya ini contoh simple. Kalau aku menginginkan calon suami yang ganteng, kedagingan enggak ya Mami? Menurut Bapak Ibu kedagingan enggak? Kalau aku kepengen punya calon suami yang ganteng boleh enggak Mami? Tuhan kira-kira
Tuhan kira-kira memandang jijik dan berkata begini, jadilah kudus. Saya percaya Tuhan seorang papa, dia menghargai keinginan anaknya. Dan setahu saya ayat ini tidak ada tambahan koma, misalnya begini. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu kecuali soal uang. Enggak ada kan? Maka ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu kecuali soal materi. Enggak kan? Berarti apa yang diinginkan hatimu. Tapi kuncinya, ini fokus kita malam ini mulai hari ini. Amin saudara. Dan saya percaya kalau saudara praktekkan, saudara akan melihat pertolongan dan mujizat Tuhan. Kira-kira beberapa hari lalu saya mendapatkan WhatsApp. WhatsApp ini dari salah satu anggota komunitas. Beliau dari Jakarta. Dan apa yang Ibu ajarkan, saya ikutin dan saya lakukan satu persatu. Lalu dia bilang, dia cerita tentang mujizat yang dia terima. Saya sangat terharu. Pada dasarnya, kalau kita ngikutin apa yang Tuhan ajarkan, kita akan melihat hal yang luar biasa. Kalau saudara belum melihat hal yang luar biasa, sederhana. Karena sering kali kita tidak mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Kita cuma maunya mujizat dan berkat. Nah mari kita lihat dari ayat ini. Jangan sampai fokus kita salah. Apa yang diinginkan hatimu akan diberikan oleh Tuhan, yaitu syaratnya bergembiralah karena, apa Bapak Ibu? Dan bergembiralah, apa Bapak Ibu? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka apa yang diinginkan hatimu akan diberikan. Kata bergembira karena Tuhan, bahasa aslinya Anda dengarkan baik-baik. Anda lakukan ini aja. Percaya deh, setiap firman yang Tuhan ajarkan, ikutin aja. Maka apa yang difirmankan pasti kita alamin. Kata bergembira karena Tuhan artinya bahasa aslinya bukan begini. Hahaha gitu enggak. Bukan kita bersukacita gitu, bukan. Kata bergembira karena Tuhan adalah menikmati Tuhan. Kalau bahasa ini saya kalimatnya atur lagi, jadi gini. Nikmatilah Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi tema malam ini, nikmati Tuhan. Bagaimana menikmati Tuhan? Menikmati Tuhan tidak ditentukan dari jam doa saudara. Banyak orang pikir, wah dia ini dekat Tuhan dan cinta Tuhan karena doanya 6 jam. Saya ketemu sepasang suami istri yang laki doanya 6 jam. Istrinya merasa bersalah. Aku kenapa enggak bisa doa 6 jam kayak suamiku? Aku merasa bersalah loh sama Tuhan. Tapi gimana aku mau doa 6 jam, baru doa aja anakku ngek. Baru berdoa anakku, mami. Nanti berdoa lagi, mami. Anaknya 3, masih kecil-kecil semua. Jadi aku enggak bisa berdoa 6 jam. Jadi aku tuh merasa aku bersalah sama Tuhan. Jujur ya aku merasa Tuhan tuh lebih seneng dan sayang sama suamiku daripada aku. Karena aku lebih sibuk ngurusin anak daripada Tuhan. Kebetulan suaminya ada di situ. Saya langsung tanya, Nyo, mumpung cuman kita bertiga, kita jujur ya. Karena Cece juga gak bisa berdoa 6 jam. Cece mau nanya, 6 jam kamu berdoa, itu kamu ngapain Nyo? Bahasa roh Oke. Jadi 6 jam tuh bahasa roh terus. Campur bahasa roh dan nyanyi. Oke. Mau tanya, waktu bahasa roh sama nyanyi porsinya berapa persen? Hampir 50-50. 50% nyanyi, 50% bahasa roh. Jadi habis capek nyanyi.
Nanti nyanyi, muter-muter, bait 1, bait 2, refren, bait 1, bait 2, refren. Nanti ganti lagi, nyanyian lagi, bahasa roh lagi. 6 jam. Wow, keren. Saya tanya lagi. Waktu kamu bahasa roh, Cici mau tanya, jawablah jujur. Apa yang ada di otak kamu? Apakah waktu selama kamu bahasa roh, kamu membayangkan Tuhan terus? Enggak sih, C. Waktu kamu bahasa roh, kamu bayangin apa? Macem-macem. Apa? Macem-macem itu apa? Bayangin firman, bayangin wajah Tuhan, bayangin tentang hadiratnya atau apa? Iya, bayangin urusan telepon, terus bayangin tiba-tiba inget kerjaan, bayangin tiba-tiba mami minta ini lupa tak urus, bayangin ini. Coba periksa ya Nyo, bayanginnya berapa persen? Dan mengagetkan dia jawab, hampir semua waktu doa bahasa roh dan nyanyi selalu ada bayangan yang lain. Pertanyaan saya, apakah itu definisi menikmati Tuhan? Percuma 6 jam, bayangin aduh hujan jemuran belum diangkat. Aduh lupa tadi kompor udah dimatiin belum. Terus tiba-tiba handphonenya bergetar. Grrrt, grrrt. Pertama Anda cuekin, nyanyi terus. Grrrt, grrrt. Siapa sih ini? Anda kan konsentrasi buyar toh. Anda ingat kisah wanita pendarahan 12 tahun? Berapa lama dia menjamah Yesus? Tolong kasih tahu saya. Berapa lama dia menyentuh Tuhan? 5 menit? Enggak ada. Set. Betul? Tapi dia bisa menarik mujizat Tuhan. Betul? Waktu Yesus berdesak-desaan dalam kejadian tentang wanita pendarahan, saya mau tanya, ada kemungkinan gak ada orang-orang yang lebih menjamah Yesus daripada perempuan ini? Ada gak orang-orang yang lebih nempel badannya ke Yesus lebih lama dan panjang daripada perempuan ini? Ada terjadi kemungkinan gak ada orang yang bisa narik badannya atau jubahnya Yesus lebih kenceng daripada perempuan ini? Tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa menarik kuasa Tuhan? Gak bisa. Berarti bukan penentuannya dari berapa jam Anda berdoa, bukan penentuannya dari berapa kerasnya Bapak Ibu teriak-teriak bahasa roh, bukan ditentukan dari Anda nengkingnya, tapi ini yang menentukan hati perempuan pendarahan ini ketemu dengan hati Tuhan. 1 detik tapi dengan hati yang hancur dan menangis dengan Tuhan. Itulah menikmati Tuhan. Anda doa 1 jam, isinya bahasa roh, lalu nengking orang yang tidak bayar, lalu menyebutnya, lalu deklarasi, lalu mengarahkan tangan di dalam nama Yesus, bayar. Itu menikmati Tuhan atau bukan? Bukan. Itu menikmati siapa? Menikmati dirinya sendiri. Itu sebabnya kita tidak pernah melihat keajaiban. Menikmati Tuhanlah, maka apa yang diinginkan hatimu akan diberikan. Kapan terakhir kali Bapak Ibu berdoa, nyanyi 1 lagu, enggak sampai lah baru 1 bait, tapi Bapak Ibu itu bisa senyum-senyum sendiri sama Tuhan. Kapan terakhir Bapak Ibu tuh diam, datang ke Tuhan, bahkan mungkin enggak ikut nyanyi, tapi Bapak Ibu itu bisa senyum-senyum sendiri, bukan karena membayangkan pacar, bukan karena membayangkan orang lain, tapi Bapak Ibu membayangkan wajah Tuhan, dan saudara bisa tersenyum dengan Tuhan. Aduh Tuhan kau baik, itu menikmati Tuhan.
Bapak Ibu kalau Anda percaya, coba kita praktekkan ayat ini. Nikmati Tuhan, maka desire of your heart akan diberikan oleh Tuhan. Bukan ukuran berapa jam, tapi ukuran berapa kualitasnya dari setiap Anda berjumpa dengan Tuhan. Anda praktekkan. Anda sebentar menghampiri Tuhan. Saya enggak bilang Anda enggak boleh minta. Boleh. Tapi jangan fokus di sana. Belajar nikmati Tuhan. Anda ingat cerita Maria dan Marta? Betul? Maria dan Marta kedatangan Yesus dengan murid-muridnya. Enggak bisa bayangkan, enggak ada telepon duluan, enggak ada booking appointment. Yesus ujuk-ujuk datang sama 12 murid, berarti kedatangan tamu 13 orang. Otomatis Marta itu panik karena enggak nyiapkan makanan. Lalu Marta panik dan sibuk untuk nyiapin makanan. Lalu Yesus berkata, Marta, engkau menyibukkan diri dengan banyak hal. Tapi hanya satu yang perlu dan Maria telah memilih yang terbaik. Kalau dalam dunia perusahaan, Bapak Ibu garis bawain ini ya. Kalau dalam dunia perusahaan, pegawai mana yang Bapak Ibu pilih? Marta. Masalahnya cerita ini bukan tentang polisi perusahaan. Cerita ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Bagi perusahaan, mereka akan memilih Marta yang sibuk. Tapi di dalam hubungan dengan Tuhan, Tuhan lebih senang Anda nempel sama dia daripada Anda sibuk mikirin 5 lagu rohani cepat, 5 lagu lambat, bahasa roh setengah jam, atau ritual apapun. Bagi Tuhan, Tuhan dah pusing itu. Bagi perusahaan, mereka pusing dengan ritual tertentu. Lu mesti pinter ngomong, mesti punya pengalaman marketing, mesti rajin. Bagi Tuhan, dia tidak mementingkan apa yang Anda persembahkan dengan segala bentuk fisiknya. Bagi Tuhan, dia mementingkan Anda menikmati Tuhan. Satu kali seorang worshiper, namanya Jen Johnson. Kalau Anda tahu sekarang lagu-lagu yang kita pakai, itu kebanyakan lagu-lagu yang diciptakan oleh Elevation Worship. Elevation Worship. Jadi lagu-lagu yang banyak kita pakai sekarang ya. Lagu apa ya? Pokoknya yang sekarang yang lagi hit lagu apa? Elevation Worship itu. The Goodness of God itu dari Elevation Worship ya kalau enggak salah ya. Iya Battle, oh Battle ya. Kalau Elevation Worship, oh ya Battle ya. Goodness of God itu Battle ya. Oh, enggak, saya keliru. Jen Johnson ini adalah worship leader dari Bethel Church. Ya, Bethel Church di Redding, Amerika. Saudara, dia ini, waduh kalau nyembah, kalau worship, waduh ini ilmu perworsipan enggak jalan. Perworsipan ala Indonesia. Jadi Bapak Ibu bayangkan kalau dia worship, kita kadang-kadang kan ada lagu baru ya. Benar ya? Bermazmurlah, nyanyikan nyanyian baru ya kan. Kita jujur ya para worship leader dan pemusik, karena juga saya berasal dari background pujian penyembahan. Kita kalau nyembah Tuhan, mohon maaf. Kita ini kalau nyembah Tuhan, lagu kita ini kalau antar lagu selesai, selain bahasa roh, kita menyembahnya kayak gini. Haleluya, Tuhan Yesus baik, terpujilah Tuhan. Kalimatnya itu aja ya. Terpujilah Tuhan, Engkau baik, kayak gitu-gitu kan. Loh Anda perhatikan, hampir kita semuanya. Enggak pemimpin pujian, enggak jemaat, semua kita begitu. Tapi saya sangat terkesan dengan Jen Johnson. Kalau nyembah, selain berbahasa roh, dia tiba-tiba menyembah begini.
Kalau di bahasa Indonesia kan, dia bahasa Inggris kan. Kalau bahasa Indonesianya gini, Tuhan aku ingat, suatu hari kau bawa aku ke rumah sakit. Kayak gitu loh. Saya sampai bingung, ini penyembahan ala apa? Aduh saya bilang gini, ada bayangin ya kalau tiba-tiba, siapa Alex ya? Tiba-tiba Alex mimpin pujian, terus Tuhan ku ingat, hari itu aku sendirian di kamar. Saudara, Anda bisa bayangkan kalau Alex nyanyi seperti itu. Anda akan bilang, wah ini orang sesat ini. Ini orang gila nih. Jen Johnson kalau nyembah, kalimatnya seperti itu. I remember I was in the hospital. And I remember how I felt alone. And I remember I saw you, Lord. Gila kan? Gak ada dari kita yang menyanyikan lagu baru jenis begitu. Tapi terus terang, saya melihat ketika dia menyembah, dia asik sekali kayak dunia miliknya sendiri, saudara. Itulah menikmati Tuhan. Satu kali dia lelah karena banyak pelayanan, dia cerita. Dia duduk di pianonya. Dia mau main piano sudah terlalu capek karena banyak beban. Bahkan untuk menyanyi pun dia tidak sanggup. Tiba-tiba dia merasakan ada sebuah pelukan buat Jen Johnson. Tiba-tiba dia menangis karena apa? Dia cerita begini. Saya merasakan tiba-tiba dipeluk sama Tuhan. Lalu tiba-tiba saya merasakan ada sebuah suara. Nak, diem aja. Aku ingin menikmati engkau. Dan aku ingin engkau menikmati aku. Kadang-kadang menikmati Tuhan tidak terlalu banyak tingkah juga loh. Ternyata dia begini, hati berjumpa dengan hati itu jauh lebih powerful. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, mari ketika saudara mulai memperbaiki hubungan pribadi dengan Tuhan, Anda akan melihat ayat itu terjadi. Dalam Injil Yohanes diceritakan tentang saudara dan saya carang. Yesus pokok dan kita carang. Buah nempel di carang. Betul? Buah nempel di carang ya. Tapi saya mau tanya, siapa yang menghasilkan buah? Apakah carangnya? Tidak. Buahnya dihasilkan ditentukan dari akar dan sebagainya. Carang cuman ditempelin buahnya. Carang cuman jadi tempat penitipan untuk nempel buah, betul enggak? Saudara dan saya carang. Setuju? Carang tidak pernah bisa bikin mujizat. Saudara tidak bisa bilang begini, oke di dalam nama Yesus mujizat terjadi lalu Anda ngejen. Keluar mujizat. Enggak. Jadi jangan dipikir Anda doa puasa ngeden, bersujud tersungkur, makin ngenes, makin Tuhan tidak tahan. Makin menggerang, makin Tuhan tidak tega. Enggak. Jadi saya merasa kita banyak sekali seperti carang tapi ngejen loh. Carangnya ngejen. Kayak orang mau ke belakang tuh ya. Enggak bisa. Carang tidak akan pernah bisa menghasilkan buah. Kapan buah terjadi? Saat carang terus nempel dengan pokoknya. Saudara nempel dengan Tuhan, spontan, mujizat akan terjadi. Jangan fokus ngejar Tuhan mujizat, Tuhan mujizat. Anda nempel dengan Tuhan, mujizat terjadi. Baru sebulan lalu, anak rohani saya cerita. Beberapa bulan di awal tahun ini, banyak orang yang bisnis susah. Termasuk dia. Dan karena susah, dia harus membayari beberapa pegawai
Dan itu nggak nutut. Orderan mau deal, udah kayaknya deal, tiba-tiba batal. Ada yang ngalamin? Ada? Ada orang pesenan, kayaknya sudah 100% jadi, nggak mungkin batal. Batal. Akhirnya nggak nutut perputaran uang. Terus dia sibuk, panik, mikirin sampai tiap malam itu sumpek, nggak bisa tidur dengan tenang. Suatu saat, tiba-tiba terjadilah jalan yang seakan-akan jawaban Tuhan. Apa jalannya? Bank telepon. Nawarin pinjaman dengan bunga sangat kecil. Dia pikir inilah jawaban Tuhan. Bapak Ibu, hati-hati ya. Seringkali sebelum mujizat yang beneran terjadi, ada mujizat tipuan. Yang seakan-akan dari Tuhan. Jadi hati-hati. Kayak ini. Jadi bunganya rendah. Dia cerita sama saya, gimana saya tidak berpikir bahwa itu jalan Tuhan C. Karena seumur-umur bank itu tidak akan mungkin telepon dan kasih bunga rendah. Bunganya kecil sekali. Dan saya hitung-hitung, ini kalau ada transaksi 1-2 aja sudah bisa nutup. Jadi dia ambil pinjaman. Tapi hitungan manusia terbatas. Dia ambil pinjaman, enggak besar. Menurut saudara mungkin kecil 90 juta. Tapi apa yang dia perkirakan bakal ada transaksi deal, enggak ada yang jadi satupun. Dan uang untuk bayar pegawai dari hutang ini enggak nutut. Akhirnya dia terpaksa hutang lagi dari kartu kredit. Total beberapa bulan 200 juta. Stres. Dia ngomong begini, saya ingat pengajaran Cece. Cece itu enggak pernah setuju kalau saya tuh hutang pakai gesek kartu kredit, tapi saya kepepet. Dan ketika semua semakin berantakan, akhirnya dia nyerah. Kita ini nyerah macam-macam ya Bapak Ibu, ada yang nyerah cantik dan nyerah kurang cantik. Nyerah kurang cantik itu maksudnya karena kepepet Pak, gak ada jalan yang lain jadi menyerah. Nah dia menyerah. Dan ketika dia menyerah, dia tidak sanggup mikir, tapi Tuhan itu baik loh. Biarpun menyerahnya tidak cantik, tetap Tuhan itu perhatikan. Dia datang berhari-hari, sudah tidak mau minta sama Tuhan. Dia cuma bilang, Tuhan maafkan kami salah jalan. Udah, dia tidak minta Tuhan. Dia cuma bilang sekali, Tuhan tolong kami. Selebihnya dia cuma menghampiri Tuhan, nyembah, menikmati Tuhan. Ya ampun Pak, Bu, enggak lama. Saya enggak bilang semua polanya kan seperti ini loh ya. Tapi Anda ambil intinya gitu loh. Enggak lama. Dia ini di pelayanan, kerjanya seringkali menjemput pendeta, pelayan Tuhan. Kalau ada tim misi dari luar negeri, dia yang menyambut, dia yang nemenin makan, dia yang hospitality. Ada salah satu dari orang yang pernah dia jemput, tiba-tiba dari Singapura, telepon dia. Orang ini berhari-hari tidak tenang karena terbayang wajah mereka. Orang ini telepon dan tanya, tolong ceritakan dengan jujur apa adanya. Kalian ada masalah apa? Karena Tuhan bicara, saya harus telepon kalian. Akhirnya diceritakanlah oleh mereka, dalam waktu cuman beberapa hari, 200 juta itu ditutup sama orang ini. Dari Singapura, seorang janda sederhana. Saya mau bilang begini loh, jangan kejar berkatnya, kejar Tuhannya. Nempel sama pokoknya, buah itu dampaknya. Amin saudara. Jangan salah fokus. Jangan terus tiap saat berdoa, Anda fokus terus Tuhan kerjaanku gimana. Doanya kerjaanku gimana terus.
Percayalah, makin tanya gimana, jawabannya tidak kemana-mana. Jadi berhenti ngejar mujizat, berhenti mengejar berkat, kejar Tuhan, bangun hubungan, nikmati Dia. Saudara, Anda pernah tahu bayangan? Bayangan? Anda mau ngejar bayangan, capek, nggak akan ketangkep. Ngejar jawaban doa mujizat terus-terusan dengan kekuatan sendiri kayak orang ngejar bayangan. Tapi kalau Anda berdiri di posisi tepat di bawah matahari, maka bayangan itu sepenuhnya jadi satu dengan saudara. Demikian juga dengan berkat. Jangan kejar berkat seperti ngejar bayangan, Anda tidak akan pernah dapat. Posisikan posisi saudara tepat di bawah matahari, maka bayangan itu sepenuhnya jadi satu dengan engkau. Posisikan dengan tepat dengan Tuhan, maka blessing itu bonus. Jadi jangan kejar blessingnya melulu. Mulai sekarang saya berdoa teman-teman di sini berhenti terus minta orang itu bayar. Berhenti terus minta ruko laku. Berhenti terus minta warisannya dibagikan. Mulai sekarang posisikan dengan matahari kehidupan saudara. Maka bayangan itu jadi satu dengan kita. Berkat terjadi bukan karena saudara kuat mengejarnya. Tapi terjadi karena saudara dekat dengan sumber berkat. Saya berdoa sederhana, tapi biar ini mengubah cara kita bergaul dengan Tuhan. Saya pernah sharekan sama Bapak Ibu, walaupun 1 menit hati ketemu dengan hati Tuhan, maka berkat terjadi. Pernah enggak Bapak Ibu, sekarang zamannya anak muda ya, pernah enggak Bapak Ibu kalau datang doa sama Tuhan cuman gini, saya bayangin Tuhan, lo jujur kadang-kadang yang bayangin karena enggak pernah ketemu Tuhan muka dengan muka toh. Jadi saudara kan enggak tahu persis wajah Tuhan kayak apa, ya kan? Salah enggak kalau saya ngebayangin Tuhan kayak foto-fotonya sekolah minggu? Enggak lah, Tuhan menghargai keterbatasan kita, Dia mengerti kok. Saya membayangkan Tuhan, saya waktu bayangkan wajahnya, saya membayangkan Dia melihat saya. Loh Burut, kenapa kok membayangkan wajah Tuhan melihat ibu? Apa yakin Tuhan ngeliatin ibu? Siapa tahu Tuhan noleh ke kanan. Saya yakin Tuhan ngeliatin kita terus. Kenapa kok saya yakin? Ayatnya bilang apa? Rambut di kepalamu jatuh sehelai? Tuhan, ayo sekarang logika deh. Saudara yang punya rambut aja udah tahu rambut jatuh? Kalau 100 saudara tahu? Kalau 1 saudara tahu? Kalau sampai Tuhan tahu rambut 1 jatuh, berarti Dia ngapain? Ayo saya tanya. Berarti kan Dia ngeliatin terus lo jatuh. Makanya saya percaya, biarkan iman kita seperti anak-anak. Saya percaya waktu saya duduk mulai ngomong atau bahkan mulai mengarahkan pandangan ke Tuhan, saya membayangkan, saya memandang Dia ada di depan saya ngeliatin saya. Dan kalau Dia ngeliatin saya yakin Dia akan ngeliatin senyum-senyum. Kenapa kok senyum-senyum? Karena Alkitab bilang Tuhan cinta sama kita. Kalau Tuhan cinta, enggak mungkin mukanya pasti senyum. Kalau saya udah duduk atau tiba-tiba memikirkan Tuhan tersenyum, saya akan bilang begini, sarangi. Saya mau tanya, apakah ketika saya ngomong sarangi, doa bukan? Doa. Apakah harus bahasa roh?
kita belajar lagi ya yang namanya menikmati Tuhan. Apakah dengan diam bukan menikmati Tuhan? Ya kan? Apakah menikmati Tuhan itu dikondisikan dengan bahasa roh? Enggak. Hati dengan hati. Sarani. I love you. Jen Johnson bilang dia merasakan pelukan Tuhan. Dan dia bilang, saya enggak nyanyi, saya enggak ngucap apa-apa. Saya cuman diam. Tuhan kepingin, kadang-kadang Tuhan tuh kepingin kita diem loh. Ya, kita ini terlalu gerak aja bahasa roh. Tuhan kadang-kadang kepingin dia menikmati kita menikmati Tuhan. Mari kita melatih Bapak Ibu. Saya percaya pada waktu kita melatih menikmati Tuhan, sambil cuci piring bisa enggak? Bisa. Potong buah. I love you Bapak. Kadang-kadang pertanyaan saya konyol. Papa lagi apa? Saya enggak tahu di sana lagi sibuk apa ya Papa ya. Kadang ngomong kayak orang edan, sungguhan. Tapi saya mau bilang, siapa yang bisa menghakimi? Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Mulai sekarang teman-teman di Raja Wali adalah teman-teman anak-anak Tuhan yang menikmati Tuhan. Anda akan lihat, Anda tidak akan pernah tahu. Ketika Anda nempel, buah itu muncul di luar ekspektasi. Jangan kejar berkat terus. Saya percaya Tuhan tahu keinginan kita. Tapi fokuskan dengan benar. Amin Bapak Ibu. Serius. Ya, yang penting hati kita gimana sama Tuhan. Amin. Jadi sekarang saya tuh tidak terpesona dan juga tidak terpengaruh dengan bahasanya orang. Karena hanya Tuhan yang tahu hati. Saya berdoa di sini hatimu menyentuh hati Tuhan. Yuk kita nyanyi sebentar, nikmatin. Jangan sampai ntar ibu ketularan. Dia terbayang terus, Didi ho. Didi. Lo kadang bayangin terus nular lo ya. Nular, tiba-tiba dia enggak sadar, ay Didi ho. Ay Didi, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Selama hati tetap nyambung sama Tuhan. It's okay, it's okay, it's okay. Bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Tuhan. Amin. Siapa tahu suatu hari Alek akan belajar cara penyembahannya Jen Johnson. One day I remember Lord, I was sick at the hospital. Iya Lek. Saya waktu dengar Jen Johnson nyembah gitu, saya sempat kaget. Tapi honestly jujur waktu dengar dia penyembahan, dia cerita dia di rumah sakit, saya nangis loh. Saya bilang, begitu indah, seperti hati yang nyambung dengan hati Tuhan. Kita hampiri Tuhan yuk.